wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai anggota DPRD yang ingin menyampaikan orasi ilmiah mengenai pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, kita membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berarti penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga mencakup pembentukan moral dan etika yang kuat. Saat ini, kita menghadapi tantangan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan, masih terdapat banyak permasalahan yang perlu diatasi. Antara lain, disparitas kualitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kualitas tenaga pendidik di beberapa wilayah. Pertama, disparitas kualitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil adalah masalah yang harus segera diatasi. Siswa-siswi di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan mereka yang berada di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta terbatasnya akses terhadap teknologi informasi. Untuk mengatasi semua masalah ini, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memastikan distribusi tenaga pendidik yang merata. Yang kedua, kita perlu memperhatikan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Guru adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru harus menjadi prioritas. Program pelatihan dan sertifikasi guru harus ditingkatkan, serta insentif yang memadai perlu diberikan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dimaksimalkan. Di daerah digital ini, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi dapat membantu memperluas akses pendidikan, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta menyediakan sumber belajar yang lebih variatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah, termasuk yang di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hadirin yang saya hormati, pendidikan juga harus mampu membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan toleransi harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, pendidikan faksional atau kejujuran juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kita harus memastikan bahwa
Lulusan pendidikan kejuruan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya pendidikan yang berkualitas. Di akhir orasi ini, saya mengajak kita ke semua untuk merenungkan kembali pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan nasib Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga orasi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.